Baik, sebelum dimulai pembelajaran pada kali ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Selamat datang di video pembelajaran materi pendidikan agama Islam dengan tema menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang sebuah ilmu. Ya, seperti di media pembelajaran kali ini mengenai apa itu ilmu. Ilmu berakar dari bahasa Arab, yakni ilm atau alim yang berarti mengetahui. Ilmu sendiri secara istilah diartikan sebagai sebuah atau sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ilmu didapatkan dari proses pembelajaran, termasuk dari memahami, menulis, maupun membaca. Maka ilmu bisa diperoleh, salah satu caranya adalah dengan membaca atau menulis atau juga mendengarkan. Di sini ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berarti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka dari ayat tersebut sudah jelas bahwa ada beberapa kata yang menguatkan tentang perintah belajar, yakni bacalah dan juga mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, ilmu saya bagi menjadi dua, yaitu ilmu yang wajib untuk dipelajari dan ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Contoh ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang sholat, tentang rukun iman, tentang rukun Islam, dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Contohnya ilmu tentang puasa, bagaimana niat puasa, bagaimana rukun puasa, bagaimana cara kita berpuasa, hal-hal apa yang membatalkan untuk kita puasa. Maka dengan mempelajari ilmu-ilmu tentang puasa tersebut sebagai sebuah contoh tadi, maka kita mendapat konsekuensi dari pahala. Beda halnya dengan kita mempelajari ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Contohnya yaitu ilmu tentang berjudi. Berjudi, bagaimana cara kita untuk berjudi agar menang terus-menerus? Maka ilmu yang seperti itulah ilmu yang konsekuensinya bukan pahala lagi, malahan menjadi konsekuensi berupa dosa. Dan itu tidak bermanfaat bagi diri kita, apalagi kita sebagai umat Islam yang sudah jelas melarang adanya ilmu-ilmu yang tidak baik, ilmu-ilmu yang malah membawa kerugian pada diri kita dan juga membawa kerugian pada orang lain tentunya. Kita sebagai pendidik harus tahu, kita sebagai pendidik maupun kalian sebagai peserta didik juga harus tahu mana ilmu yang baik, yang pantas untuk diajarkan, dan mana ilmu yang baik, yang cocok untuk dipelajari, dan mana ilmu yang tidak baik untuk tidak diajarkan, dan mana ilmu yang tidak baik untuk tidak dipelajari. Kita harus bisa membedakan masalah ilmu yang baik dan ilmu yang tidak baik tersebut. Selanjutnya, di sini ada penggalan surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, untuk memberi peringatan. Nah, ini dia, memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan. Di garis bawah ya. Maka di surat At-Taubah ayat 122 ini sudah jelas tentang ilmu. Ya, ilmu itu bisa disandingkan dengan yang namanya orang-orang mukmin yang pergi ke medan perang. Maka mempelajari sebuah ilmu juga berarti kita mendapat pahala jihad fi sabilillah. Tapi bukan hanya memperdalam pengetahuan saja, tapi juga memberi peringatan kepada orang lain agar orang lain maupun diri kita sendiri bisa menjaga diri dari api neraka tentunya. Ya, memperdalam pengetahuan di sini jangan hanya pengetahuan tentang duniawi saja, jangan hanya pengetahuan bersifat materi saja, tapi juga pengetahuan bersifat agama dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari ilmu, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, pembekalan yang cukup, dan berdekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Adapun adab-adabnya yaitu memperhatikan guru ketika kegiatan belajar mengajar. Senantiasa berdoa. Seperti di awal tadi saya langsung mengawali dengan berdoa sebelum saya jelaskan mengenai apa itu ilmu. Dan tentu saja tekun belajar. Tanpa belajar yang sungguh-sungguh kita tidak akan bisa menjadi cerdas, kita tidak akan bisa mengetahui tentang ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu agama maupun duniawi. Senantiasa meningkatkan keimanan, tidak sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Ada juga hadis di sini yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menertawakan ilmu agama seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Maka sudah jelas, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maka menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jika kita mengaku sebagai orang Islam, maka kita juga harus menuntut ilmu. Entah itu kita di waktu kecil, menuntut ilmunya di keluarga saja atau di sekolah. Yang terpenting adalah menuntut ilmu, menimba ilmu. Ada juga tentang keutamaan menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah SWT, pahala dan dengan derajat yang tinggi. Di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya sebagai berikut. Maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maka jika kita mempunyai sebuah ilmu pengetahuan, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Dan ilmu itu sebagaimana hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Jadi kita belajar ilmu dan kita juga mengajarkannya. Jangan hanya belajar tanpa mengajarkan, maka itu akan menjadi sia-sia. Seperti halnya hadis berikut. Sampaikan olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Maka kita pun juga
harus menyampaikan apa yang kita peroleh. Misal, saya memperoleh sebuah ilmu tentang puasa. Misalkan, jika kita tidak sengaja atau lupa minum atau makan saat kita sedang berpuasa, maka dengan ilmu yang kita peroleh, kita bisa mendefinisikan bahwa tidak apa-apa dan bisa meneruskan puasa kita ke puasa selanjutnya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah pemahaman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.